selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini kita masih dengan kasus perkembangannya Taufik Hidayat ya, yang dimana kan kita mengikuti hasil operasinya dari Yupita, terus kesehatannya semakin membaik. Tapi kita jangan lupa dengan si terdakwanya, yaitu si Taufik Hidayat. Ternyata dia tuh korbannya nggak cuma Yupita aja, dan banyak korban di mana pastinya trauma berat dengan perlakuan si Taufik Hidayat ya. Ini ada narasumbernya, terus ternyata Taufik Hidayat itu nggak melakukan tindakan kejahatan itu sendirian, tapi mungkin beberapa oknum yang ternyata mungkin harusnya ditangkap polisi tapi nggak kesebut namanya. Kita lihat aja langsung videonya seperti apa. Ceritakan aja dari awal gimana coba. Oke. Dari laporan klien yang saya dampingi, korban, itu tanggal 13 Februari, Taufik ini ngajak kenalan. Oke. Tahun? 13 Februari 2024. 2024. Artinya bisa jadi sebelum korban ini sekarang ya? Tepat sekali, korban sekarang ini adalah orang setelah klien saya dibebaskan. Oh, wow. Oke, satu itu. Oke. Kedua, klien ini datang ke saya langsung pada hari itu. Saya beri petunjuk untuk bikin laporan polisi ke Polda Jabar. Oke. Jam 11 malam, alhamdulillah, pihak Polda Jabar langsung menerima laporan untuk kemudian didalami. Oke. Berhubung karena lokus deliktinya ada di daerah Kabupaten Bandung, lalu dikeluarkanlah surat rujukan untuk dilanjutkan penyelidikannya di Polresta Bandung. Oke. Kronologis, pelaku ini mengajak kenalan melalui aplikasi pertemanan. Lalu kemudian klien saya ini yang tadinya itu memang kerja di Ciamplas Kota Bandung, dia bilang kalau sekedar bertemu oke. Nah, ketika pertemuan pertama ini, dia merasa langsung diteror dengan todongan senjata api. Di daerah Sapan sana, dia punya kontrakan atau kosan di situ. Nah, dia langsung menodongkan pistol dengan bilang, begini, kamu teriak pun di sini gak akan ada yang mau bantu. Wow. Nah, disitulah terjadi tindak pemerkosaan, di mana pelaku ini mengancam akan membunuh klien saya kalau dia tidak meladeni keinginan pelaku. Setelah dia lakukan tindak pemerkosaan 2 kali, lalu dia minta supaya klien 2 kali pada malam yang sama atau di tempat yang berbeda? Di waktu yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Klien saya tidak berkutik karena takut dibunuh, dan dia bilang kalau dia adalah polisi. Makanya dia punya pistol, begitu. Dan saya masih punya bukti chatting dan voice note-nya sampai detik ini saya simpan. Yang saya sayangkan adalah klien saya ini adalah orang yang tidak punya uang. Saya damping itu tanpa uang 1 rupiah pun. Bahkan untuk ongkos pun dia nggak punya, kasihan kan. Nah, yang saya sayangkan itu prosedur di kepolisian itu terlalu rumit karena harus dikirim surat klarifikasi, undangan. Loh, ini kan pelaku kriminal berat ini. Satu, diduga melanggar undang-undang darurat tahun 1951 dengan ancaman pidana mati karena dia pegang senjata pistol. Oh gitu. Dan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Lalu yang kedua, tindakan penyekapan. Karena klien saya itu berada di bawah ancaman. Lalu yang ketiga, tindakan pelecehan seksual, pemerkosaan. Nah, hal tersebut, pada saat itu pelaku dilaporkan dengan pasal berlapis. Sebenarnya dilaporkan dengan pasal berlapis, hanya penyidik hanya memproses untuk tindak pemerkosaan dan telah dilakukan visum dan sudah diserahkan kepada pihak penyidik Polresta Bandung. Dan dari SP2HP-nya hanya disampaikan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Sementara waktu itu pelaku gampang sekali ditangkap. Menurut saya itu adalah satu akibat dari kelalaian penyidik. Coba kalau kan untuk menetapkan status naik dari penyelidikan ke penyidikan itu hanya butuh 2 alat bukti. Pertama itu saksi korban sudah beri keterangan. Kedua itu sudah diberikan bukti visum. Berarti sebenarnya menurut saya penyidik harusnya menaikkan status jadi penyidikan dari detik itu. Kenapa mesti klarifikasi kirim surat cinta dulu? Namanya undangan kalau yang nggak datang nggak bisa dipaksa, harus pro justisia dulu. Nah, terlalu berbelit-belit menurut saya. Ini hanya sekedar gambaran, Kang. Saya sebagai praktisi media ya. Hanya saya kadang menyampaikan kepada viewers dari Kang Heru, berhati-hatilah saat ini. Kenapa? Saya lihat ini pengaruh pinjol, judol ini sudah banyak betul merusak otak orang ini. Yang bersangkutan ini memang memanfaatkan para korban itu bukan cuma memeras uang yang ada, tapi kemudian memanfaatkan nama baik dari korban ini untuk pinjam sana sini. Yes. Nah, ini yang paling tragis karena yang bersangkutan ini korbannya terikat sehingga dia sulit melepaskan diri. Nah, sampailah pada titik klimaksnya di mana pelaku ini akhirnya ya kepala kamu basah,
sehingga dia tidak membiarkan korbannya lolos. Begitu loh Kang, takut buka mulut. Kebetulan klien saya itu orang daerah Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi dia untuk ke kota Bandung tuh takut Kang. Perjalanannya paling jauh tuh cuma sampai Cimahi saja dari Kabupaten Bandung Barat. Masuk ke arah Bandung itu dia masih trauma sampai detik ini dan dia takut. Bahkan tadi saya tanya itu dia berharap pelaku ini dapat hukuman setimpal agar dia mendapatkan rasa berkeadilan. Ingin pelaku ini segera ditangkap lalu kemudian diadili sesuai dengan kerusakan yang telah dia ciptakan terhadap banyak orang termasuk klien saya ini, seperti itu. Dan kita mungkin berikut akan mendengar ya banyak korban lain yang bermunculan mengingat menimbang rentang waktu yang cukup lama 2,5 tahun. Bayangkan dengan klien saya cuma 1 malam begitu akibatnya. Berarti saya udah dapat 6 nih malam ini laporan. Salah satu hal yang juga harus diketahui sama viewers yang lagi nonton malam hari ini yang disampaikan Pak Leo Rizal ini yang aku underline banget tadi soal jaringan. Ini menurut aku sangat menakutkan karena kalau ditelisik lebih dalam ternyata kasus si Taufik Hidayat ini bukan hanya bukan hanya kasus perorangan, tapi bisa jadi melibatkan jaringan. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa korban yang didampingi oleh Pak Leo ini ternyata dia diintimidasi, diancam bukan hanya oleh si pelakunya sendiri, tapi juga oleh jaringannya. Jadi ada dugaan ada modus jaringan di sini dan ini yang menurut aku sangat mengerikan dan Tepat sekali. Dan ini semakin parah karena ada pembiaran gitu ya dalam proses penegakan hukumnya, begitu sih yang aku Tepat sekali. Jadi dari kejadian yang dialami klien saya, berdasarkan analisa saya sebagai seorang wartawan, mereka satu dengan yang lainnya saling mendukung. Misalkan begini, ketika pelaku mendapatkan mangsa, maka teman-temannya mendukung mangsanya ini hanya untuk pelaku. Oke. Tapi ketika rekan dari pelaku yang mendapatkan mangsa, maka pelaku akan bersikap seolah-olah rekannya ini adalah orang penting, orang kuat, orang hebat, sehingga mangsa dari temannya ini juga berkutik. Oke. Ya kita boleh terbuka saja lah. Ya. Dia ini bukan Superman, dia bukan single fighter. Pantesan aja ya Yupita tuh kayak bisa ditato banyak, itu kan nggak mungkin ditato sama Taufik Hidayat. Emangnya Taufik Hidayat bisa mentato langsung si Yupita gitu kan. Mungkin korban lainnya bisa kabur kalau Yupita tuh kayak udah sepasrah itu dalam kondisi dia ditahan hampir kondisi yang sampai tidak bisa melihat dan lain-lain ya, hampir 3 tahun sih itu bener-bener korban terparahnya Yupita itu dibanding korban-korban lainnya nih. Tapi kenapa ya sampai sekarang yang dipenjara cuma Taufik Hidayat? Kenapa nggak sampai ditanya siapa yang mentato, siapa yang membantu Taufik Hidayat dalam tindakan penyekapan korban Yupita atau yang lainnya? Barangkali kok nggak berani speak up seperti Yupita. Itu sih yang mungkin harus diusut lebih lanjut di kepolisian. Jadi sekarang beritanya tuh agak tenggelam di kasus ini. Dan kita fokus ke operasinya berjalan lancar. Yupita sekarang semakin membaik. Kita lihat aja videonya langsung ya. Untuk yang ingin lihat foto dan rekamannya ada di bio ini, penasaran sih itu tadi videonya langsung Yupita. Semoga benar-benar Yupita tahapan rekonstruksi wajahnya makin berjalan lancar ya, bisa cepat sembuh juga. Ini juga penjelasan dari dokternya seperti apa. Daya tahan tubuh yang luar biasa sekarang betul Pak, dan kalau terus dinaikkan supaya gizinya bagus sehingga tahan cepat menjadi ini punya daya tahan tubuh ya belum tentu kan fisik yang lain bisa sebertahan dia kan, ini kan punya daya tahan tubuh. Dan hari ini Teteh diundang kita juga untuk menyampaikan bahwa kan seluruh rangkaian rekonstruksi wajah pengobatan itu memerlukan biaya. Dan saya sudah menyampaikan waktu konversi pers di Mapolda Jabar, Pemda Jabar, tidak kalau ini Pemda Jabar menyiapkan 1 miliar ya untuk deposit tahap pertama. Ini saksi ya, kami saat ini sudah menerima deposit ini sudah dikasih deposit ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dari Pemda Jabar. Ya, tindakan operasi terus berjalan dengan lancar, Yupita cepat pulih. Kalau ada korban lainnya dari Taufik Hidayat sebaiknya melapor ya, jangan malu atau jangan takut karena Taufik Hidayat ini tuh jangan sampai nanti dapat hukumannya ringan gitu guys. Terlepas dari contoh kasusnya Yupita ini.
ikutin terus update-nya di channel Suara Hati Sang Istri. Makasih yang sudah nonton, bye, jangan lupa komen ya.